Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang coklat dan juga proses fermentasinya. Sejarah coklat sudah dimulai sejak setidaknya 1900 sebelum Masehi. Pada saat itu, pohon kakao hanya tumbuh di Mesoamerika yang sekarang adalah negara Meksiko. Orang Mesoamerika mengolah biji kakao menjadi minuman pahit berbuih yang digunakan dalam ritual dan sebagai obat. Pada zaman itu, biji kakao juga digunakan sebagai mata uang. Kakao dan minuman coklat pertama kali diperkenalkan ke Eropa ketika konquistador Spanyol membawa pulang minuman coklat dan buah kakao yang diberikan oleh Kaisar Aztec Montezuma pada tahun 1519. Minuman coklat awalnya digunakan oleh orang Spanyol sebagai afrodisiak dan obat-obatan. Tapi penambahan pemanis seperti gula dan madu dengan cepat merubah status coklat sebagai minuman lezat. Pada tahun 1600-an, minuman coklat menjadi populer di kalangan aristokrat Eropa. Kemudian pada tahun 1828, Konrad van Houten dari Amsterdam menciptakan mesin penangkaran kakao yang merubah coklat untuk selama-lamanya. Dengan mesin tersebut, biji kakao dapat dipisahkan menjadi bubuk kakao dan mentega kakao. Bubuk kakao dapat diseduh menjadi coklat panas ataupun dapat dicampur kembali dengan mentega kakao untuk membuat coklat padat yang saat ini kita kenal. Tidak lama kemudian, chocolatier Swedia bernama Daniel Peter menciptakan metode yang menginkorporasi susu ke dalam adonan coklat untuk menghasilkan coklat susu yang kita sukai sekarang. Dan sejak saat itu memasuki abad ke-20, coklat tidak hanya menjadi makanan mewah bagi bangsawan tapi telah menjadi suguhan lezat bagi publik di hampir setiap belahan dunia. Secara umum, untuk proses pembuatan coklat akan dimulai dari panen buah kakao, di mana buah dipanen ketika sudah matang yang ditandai dengan perubahan pada external coloration yang sekitar warna coklat. Kemudian setelah dipanen dan seleksi, dilakukan proses husking untuk memisahkan kulit luar dan plasenta dengan bagian pulp beans untuk selanjutnya disimpan pada wadah fermentasi. Pulp beans atau biji coklat dibalik pertama kali saat 48 jam setelah fermentasi, dan proses pembaikan dilakukan setiap 24 jam hingga biji kering, dimana proses ini dilakukan selama 5-7 hari dan bertujuan untuk memberikan aerasi kepada biji coklat. Setelah dilakukan fermentasi, dilakukan proses pengeringan biji kakao, dimana proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air, mengurangi rasa pahit dan asam dari biji, pembentukan warna biji menjadi coklat, serta menghentikan aktivitas mikroba yang masih ada. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeringan, dilakukan roasting yang bertujuan untuk mentransformasi prekursor senyawa aromatik serta pengeringan biji kakao lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan grinding yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran partikel dari cocoa nibs atau dari pecahan biji kakao, kemudian untuk penentuan kualitas coklat dan juga untuk recovery sebanyak mungkin fat dari kontainer biji kakao. Selanjutnya dilakukan conching yang dilakukan dengan mengaduk campuran liquor kakao, gula serta butter atau fat kakao secara konstan pada suhu 30 derajat selama beberapa jam, di mana proses ini bertujuan untuk melapisi partikel padat dari kakao dengan fat kakao, menstabilkan viskositas, menciptakan rasa serta mengurangi volatile acid yang masih ada. Kemudian dilakukan pemrosesan lebih lanjut pada hasil conching yang terbentuk berupa tempering dan juga pencetakan. Adapun proses dari pemanenan hingga fermentasi umumnya dilakukan pada daerah perkebunan coklat, sedangkan dari proses dari roasting hingga conching dilakukan oleh pabrik coklat. Selanjutnya, untuk proses fermentasi biji coklat secara alami dilakukan oleh berbagai mikroba yang tumbuh dalam suksesi. Umumnya terdapat 5 mikroba utama yang terlibat dalam fermentasi alami biji coklat, yaitu ada ragi, bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, serta Bacillus sp dan fungi lain yang tumbuh secara suksesi. Nah, contoh spesies atau genus dari masing-masing kelompok mikroba dapat dilihat pada slide. Adapun untuk tiap perkebunan coklat antar negara penghasil coklat,
akan memiliki komposisi mikroba yang berbeda-beda, di mana hal ini terjadi ketika dilakukan proses fermentasi alami, sehingga hal ini dapat dikurangi atau diatasi dengan menggunakan inokulum starter. Proses fermentasi sakarida ataupun gula yang umumnya berupa glukosa atau fruktosa yang berasal dari pulp buah biji kakao akan digunakan. Pada awal proses fermentasi sakarida ataupun gula yang umumnya berupa glukosa atau fruktosa yang berasal dari pulp buah biji kakao akan digunakan oleh ragi untuk dikonversi menjadi etanol dan CO2, di mana ragi ini juga bertanggung jawab untuk liquefying dari pulp yang dikenal juga dengan istilah sweating ya atau berkeringat, serta menurunkan viskositas dari pulp sehingga menyediakan rongga untuk udara masuk ke bagian dari biji kakao tersebut. Selain produksi etanol, dihasilkan juga berbagai senyawa volatil yang berperan untuk menciptakan cita rasa dari kakao. Proses anaerobik ragi terjadi setelah 24-48 jam semenjak fermentasi dimulai. Adapun ragi menggunakan glukosa sebagian besar ya untuk dikonversi, sedangkan sukrosa jarang digunakan sehingga jumlahnya masih melimpah untuk fase-fase selanjutnya. Proses produksi etanol ini akan meningkatkan suhu dari biji kakao dan dapat berperan untuk mematikan atau menginaktivasi kotyledon dari biji kakao. Tidak lama setelah fase anaerobik ragi, maka selanjutnya akan masuk ke fase mikroaerobik dari LAB atau lactic acid bakteria. Proses ini terjadi sekitar 24-72 jam setelah fermentasi dimulai. Selain LAB, enterobakter sering ditemukan, namun hanya secara transien dan berperan untuk pektinolisis serta produksi asam glukonat yang merupakan metabolit tidak diinginkan untuk flavor dari kakao. Kelompok LAB berperan untuk mengontrol pertumbuhan populasi bakteri, mengontrol pH, dan kontrol produksi metabolit yang diinginkan. LAB ini akan menggunakan glukosa yang masih tersisa mungkin sedikit dan juga sukrosa yang masih melimpah untuk dikonversi menjadi asam laktat, asam asetat, CO2, etanol ataupun manitol. Asam sitrat yang ada juga bisa dikonversi sebagai kosubstrat menjadi asam laktat, asam asetat ataupun senyawa aromatik lainnya seperti diasetil asetoin dan 2,3-butanediol, sehingga menyebabkan peningkatan sedikit pada nilai pH yang mendukung pertumbuhan bakteri lainnya. Proses ini juga meningkatkan suhu dari biji kakao. Setelah fase mikroaerobik dari LAB, maka selanjutnya akan masuk ke fase aerobik dari AAB atau acetic acid bacteria atau bakteri asam asetat, di mana proses ini terjadi setelah 48 jam hingga 112 jam setelah fermentasi dimulai. Bakteri asam asetat ini akan melakukan oksidasi etanol dan dari ragi jadi asam asetat serta asam laktat dari LAB menjadi asam asetat serta asetoin. Adapun juga asam asetat yang dihasilkan serta panas dari proses-proses sebelumnya akan mematikan atau inaktivasi kotyledon dari biji kakao. Berdasarkan suatu penelitian dengan inokulasi starter pada biji kakao, teramati bahwa ragi berperan sangat penting pada cita rasa kakao. Tanpa adanya ragi, proses fermentasi tidak akan sempurna. Biji kakao akan terasa lebih asam, kualitas akan berkurang dan pada akhirnya tidak memiliki cita rasa khas yang umumnya ditemukan pada coklat. Secara umum, faktor utama yang mempengaruhi organoleptik dari coklat adalah proses fermentasi dan proses roasting. Proses fermentasi bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dan astringensi yang disebabkan oleh berbagai senyawa metabolit sekunder tanaman. Kemudian proses fermentasi juga berperan untuk produksi berbagai senyawa aromatik seperti pirazin, asam organik, aldehid, alkohol, ester, linol, serta senyawa lainnya. Proses roasting bertujuan untuk menghasilkan cita rasa coklat seperti coklat atau coklat Lecoultre, di mana hal ini dihasilkan utamanya akibat reaksi Maillard yang meningkatkan jumlah pirazin, produksi senyawa aldehid, kemudian kombinasi berbagai senyawa asam amino dan gula. Contohnya adalah vanil dan glukosa yang menghasilkan senyawa aromatik sweet chocolate, serta kombinasi pirazin dan valin yang menghasilkan cita rasa seperti walnut. Kemudian proses grinding bertujuan untuk menghasilkan partikel kakao yang kecil sehingga memberi sensasi halus saat dikonsumsi. Kemudian penambahan butter serta gula atau susu pada kakao bertujuan untuk menghasilkan tekstur padat, mengurangi rasa pahit, serta merubah tampilan coklat menjadi lebih terang. Proses crunching berperan untuk mengurangi rasa pahit dan memberi tekstur lembut, serta yang terakhir ada proses tempering yang berperan untuk memberi tampilan mengkilap, tekstur yang mudah patah, dan sensasi meleleh ketika dimakan di mulut.
Nah, sekarang kita masuk ke kandungan gizi dan juga manfaat coklat setelah fermentasi. Penelitian dari 100 gram bubuk coklat setelah fermentasi membuktikan bahwa coklat dapat memberikan sumber mineral yang baik yang dapat memenuhi kebutuhan mineral sehari dalam tubuh kita. Selain itu, kadar asam amino meningkat seiring dengan waktu fermentasi, di mana coklat merupakan sumber asam amino esensial yang baik bagi tubuh. Selain itu juga, hasil fermentasi menghasilkan antimikroba, antioksidan, dan juga beberapa senyawa flavonoid yang berguna bagi kesehatan. Lalu manfaat coklat sendiri yang pertama adalah meningkatkan kesehatan jantung. Antioksidan dalam coklat telah terbukti menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko pembekuan, dan meningkatkan sirkulasi darah ke jantung sehingga menurunkan resiko stroke, penyakit jantung koroner, dan juga kematian akibat penyakit jantung. Kedua yaitu menyeimbangkan sistem imun. Flavonoid mencegah sistem kekebalan tubuh menjadi overdrive dan juga mengurangi stres oksidatif. Yang ketiga memerangi diabetes, di mana flavonoid melindungi sel, membuatnya lebih kuat dan juga mendukung proses yang membantu tubuh menggunakan insulin dengan baik dan dapat mencegah atau memerangi diabetes. Yang keempat adalah meningkatkan fungsi otak, di mana flavonoid dalam coklat memiliki dampak positif pada fungsi otak, termasuk waktu reaksi yang lebih baik, kesadaran visual spasial, dan memori yang lebih kuat. Meskipun penelitian sedang berlangsung, tapi mungkin salah satu alasannya adalah karena flavonoid meningkatkan aliran darah ke otak. Yang kelima adalah mengurangi stres. Setelah makan coklat, ada penurunan kadar hormon stres kortisol. Ini mungkin terkait dengan efek coklat hitam pada kesehatan jantung karena stres merupakan faktor resiko penyakit kardiovaskular. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja atletik, di mana salah satu flavonoid dalam coklat hitam itu meningkatkan produksi oksida nitrat dalam darah yang mendukung sirkulasi dan juga mengurangi jumlah oksigen yang digunakan atlet saat melakukan olahraga yang cukup intens. Hal ini memungkinkan atlet untuk mempertahankan intensitas olahraganya jadi lebih lama. Industrial perspektif. Mari kita ingat kembali pada sejarah awal mulanya industrialisasi coklat yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu awalnya coklat hanya dikonsumsi dalam bentuk cair dan hanya dapat dibeli oleh kaum elit dan bangsawan yang kaya. Namun, kini coklat memiliki berbagai bentuk dan produk turunan, serta bisa dikonsumsi oleh seluruh orang di dunia. Hal pertama yang membuat perubahan besar ini, yaitu ketika revolusi industri, seorang kimiawan dari Belanda yang bernama Van Houten membuat teknologi yang membuat coklat lebih mudah dibuat dan biaya menjadi murah. Pembuatan coklat sebelum adanya inovasi ini sulit dan membutuhkan banyak pekerja, sehingga harganya menjadi mahal. Namun dengan adanya teknologi yang ditemukan Van Houten tadi, yaitu mesin press yang dapat mengekstraksi lemak atau cocoa butter dari coklat liquor dan membuatnya menjadi bubuk coklat, sehingga membuat coklat lebih murah diproduksi dan lebih konsisten kualitasnya. Inovasi inilah yang memulai industrialisasi coklat. Kakao dari pohon kakao atau Theobroma kakao L. Berikut dapat kita lihat negara pemroduksi kakao pada gambar kiri. Dan berdasarkan data produksi biji kakao oleh berbagai negara pada tahun 2017 sampai 2018, di gambar sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ada 6 negara produsen kakao terbesar, yaitu Cote d'Ivoire atau Ivory Coast, Ghana, Ekuador, Kamerun, Nigeria, dan Indonesia. 6 negara tersebut yang berkontribusi sekitar 90% dari produksi kakao di seluruh dunia. Umumnya negara produsen kakao berada di dekat garis khatulistiwa karena sesuai dengan iklim yang optimal untuk pertumbuhan kakao. Kakao dapat tumbuh di lingkungan yang bercurah hujan tinggi sepanjang tahun, kemudian kelembapan yang tinggi kira-kira 70-80% pada siang hari dan 100% pada malam hari. Kemudian suhu optimum pertumbuhannya adalah minimum 18 derajat Celcius dan rata-rata 32 derajat Celcius. Pohon kakao bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, namun tanah yang optimum adalah tanah dalam dengan drainase yang baik dan pH netral hingga sedikit asam. Pada produksi coklat skala industri memiliki tahapan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tahapan yang berwarna hijau di bagian atas, dilakukan di perkebunan kakao, hingga mendapatkan biji kakao yang sudah dikeringkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian ditransportkan ke penggilingan lokal. Di penggilingan lokal dilakukan cleaning atau pembersihan biji kakao dan dilakukan grading, lalu ditransport ke pabrik. Pada tahap yang berwarna biru terjadi di pabrik coklat. Biji kakao di winnowing atau dihilangkan kulit kakaonya menggunakan proses wind blowing, kemudian menjadi keping kakaonya saja, lalu mengalami proses roasting dan grinding hingga menjadi cairan coklat kental yaitu cocoa liquor. Cocoa liquor ini diberikan bahan tambahan, diaduk dan dihaluskan, lalu dicetak ke cetakan hingga menjadi coklat bar. Cocoa liquor juga bisa diproses menjadi cocoa powder atau cocoa cake dan cocoa butter dengan tahapan pressing. Tahap fermentasi di perkebunan kakao menggunakan fermentasi alami. Metode ini dilakukan dengan biji kakao dimasukkan ke dalam kotak kayu dan ditutupi dedaunan. Umumnya durasi fermentasi berlangsung 5-6 hari, namun ada yang hanya 1-3 hari atau sampai 8-10 hari. Hal ini karena tergantung pada kondisi lingkungan masing-masing pemroduksi kakao. Fermentasi alami ini sangat mudah terjadi kontaminasi dan menghasilkan mutu yang tidak konsisten karena bergantung pada banyak faktor seperti faktor daerah dan juga metode fermentasi, serta tidak memiliki pengendalian suhu, durasi fermentasi, dan kondisi iklim.
Untuk proses fermentasi biji kakao yang lebih terindustrialisasi, maka dibutuhkan pengembangan starter kultur pada fermentasi yang terkontrol, sebagaimana yang sudah diaplikasikan pada industri fermentasi lainnya, seperti fermentasi keju, wine, kecap asin, dan lain-lain. Namun hingga saat ini belum ada kultur starter yang dikembangkan untuk produksi komersial biji kakao yang terfermentasi dengan baik, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang proses fermentasi biji kakao. Kemudian karena juga biaya yang besar untuk pemeliharaan kultur starter, dan kurangnya juga prosedur inokulasi untuk proses fermentasi skala kecil, dan kurangnya logistik di daerah subtropis pada umumnya. Pengembangan starter kultur telah dilakukan dalam beberapa penelitian di perkebunan kakao di beberapa negara Afrika Barat dan Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan penambahan starter kultur dan fermentasi terkontrol dapat memproduksikan coklat dengan rasa yang konsisten dan tidak terpengaruh oleh daerah produksi kakao dan metode fermentasi. Waktu fermentasi juga lebih cepat dan yield produk meningkat, yang mana produksi etanol dan asam asetat serta konversi asam sitrat juga meningkat, sehingga proses fermentasi lebih efisien. Walaupun masih terdapat kontaminasi mikroba lingkungan di awal proses pada masa biji dan pulp kakao yang hampir tidak bisa dihindari, namun strain atau spesies dari starter inokulumnya dapat tetap mendominasi proses fermentasi. Di sisi lain, banyak penelitian yang belum menunjukkan adanya signifikansi fermentasi terkontrol dengan starter kultur ini dalam peningkatan cita rasa dan aroma coklat dibandingkan dengan fermentasi alami. Mulai dari tanah, udara, permukaan buah kakao, tangan, dan peralatan pemanen buah kakao. Lalu juga handling yang kurang higienis, serta untuk di pabrik sendiri dapat bersumber dari kondisi pemrosesan dan penyimpanan, bahan mentah seperti gula cair, kacang-kacangan, produk susu, dan juga alat beserta mesin yang digunakan. Produk coklat sendiri memiliki water activity yang rendah, yaitu 0,4 sampai 0,5, sehingga kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroba patogen maupun yang menyebabkan kerusakan pada makanan. Namun ketika coklat disimpan di kondisi lingkungan dan pengemasan yang tidak sesuai, coklat dapat meleleh sehingga lebih mudah ditumbuhi mikroba. Terdapat beberapa mikroba yang telah ditemukan di coklat, yaitu bakteri Bacillus spp, lalu juga ada fungi xerophilic, dan juga bakteri patogen, yaitu Salmonella, E. coli, dan Listeria monocytogenes. Kerusakan yang disebabkan oleh ragi umumnya ditandai dengan pemecahan permukaan coklat, pembentukan slime, dan rasa dan bau yang tidak sedap. Sedangkan kerusakan oleh fungi bisa dilihat dengan keberadaan micelia di permukaan coklat. Selain itu, kerusakan oleh enzim lipotik dari Bacillus spp dan fungi dapat berupa rasa coklat yang mirip sabun. Sehingga dalam produksi coklat harus dilakukan pencegahan kontaminasi oleh mikroba tersebut. Yang pertama dapat dilakukan pengecekan kondisi bahan mentah secara visual. Lalu yang kedua, sterilisasi keping kakao yang telah difermentasi dan dikeringkan dengan proses batch maupun continuous dengan pemanasan menggunakan uap, sehingga mikroba yang mengkontaminasi keping kakao pada pasca panen dapat dieliminasi. Proses ini memastikan TPC bakteri di bawah 500 CFU per gram dan semua patogen berhasil dieliminasi. Sterilisasi juga bisa dilakukan setelah keping biji dilakukan proses roasting untuk memastikan destruksi total dari bakteri yang tahan panas dan juga spora yang masih mungkin untuk survive pada proses roasting. Lalu yang ketiga adalah dengan iradiasi, yaitu pemaparan biji kakao mentah maupun produk akhir coklat dengan radiasi. Yang mana yang sudah diaplikasikan adalah iradiasi menggunakan sinar gamma, yang telah efektif dalam membunuh salmonella. Namun aplikasi pada industri untuk metode iradiasi ini masih terbatas, karena persepsi konsumen yang kurang mendukung. Selanjutnya adalah pengemasan coklat. Pengemasan coklat dapat mempengaruhi stabilitas dan umur simpan coklat. Tujuan dari pengemasan adalah untuk menjaga tekstur dan rasa coklat, serta mencegah masuk atau keluarnya air dan adanya rasa atau bau yang tidak diinginkan. Ada beberapa bahan yang sudah digunakan dalam packaging coklat, seperti polipropilen, film multilayer, atau film dari logam aluminium dan timah. Penggunaan film logam merupakan bahan packaging yang cukup populer karena dapat menyediakan kondisi kedap udara dengan materi yang durable atau tahan lama. Aluminium dan timah sangat efektif dalam memblokade mikroba dan agen kontaminan lainnya untuk masuk ke dalam makanan. Yang harus diperhatikan dalam bahan packaging ini adalah harus dapat menyediakan proteksi barrier dari debu, air, dan pendegradasi lainnya. Preservasi coklat dapat menggunakan pengawet, umumnya potasium sorbat dan sodium benzoat. Coklat dapat disimpan dalam suhu ruang dalam beberapa bulan karena memiliki water activity yang rendah. Sebaiknya coklat disimpan di tempat yang dingin, kedap udara, kering, dan gelap. Usahakan temperatur penyimpanan stabil. Kemudian jauhkan dari benda yang memiliki bau yang menyengat dan jauhkan dari panas dan sinar matahari langsung, karena coklat dapat meleleh mulai dari suhu 28 derajat Celcius. Untuk penyimpanan jangka panjang dapat di kulkas 10 derajat atau di wine cooler. Waktu penyimpanan coklat bervariasi tergantung pada kandungan produk coklat dan bahan packaging, dan hendaknya tidak dikonsumsi setelah mencapai expiry date yang tertera di kemasan coklat untuk keamanan. Selain itu, produk coklat juga harus ditransport dan didistribusikan pada kondisi yang sama seperti penyimpanan. Pada musim panas, dibutuhkan kontainer dingin yang kedap udara untuk distribusi coklat. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas